Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika dengan NIM D2406-124 dari kelas A02, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kekuasaan politik dan kebijakan dalam kebidanan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dalam kebidanan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Susianti SSTMKEP yang telah memberikan tugas sehingga terciptanya video edukasi ini. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan dalam praktik kebidanan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan perempuan dalam praktik kebidanan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dalam praktik kebidanan. Bagian 1 yaitu dampak pada kesehatan perempuan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian A, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan reproduksi perempuan. Bagian B yaitu kesehatan reproduksi. Ketidakadilan gender dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Bagian C yaitu diskriminasi dalam layanan kesehatan. Perempuan sering mengalami diskriminasi dalam layanan kesehatan, terutama ketika mencari layanan kesehatan reproduksi seperti persalinan yang aman atau akses terhadap kontrasepsi. Dan bagian D yaitu kesehatan mental. Ketidaksetaraan gender juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan. Bagian E, pengambilan keputusan terkait kesehatan. Perempuan mungkin memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu bagian 2, dampak pada praktik kebidanan. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian A, keterbatasan akses. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan kebidanan yang berkualitas, baik sebagai pasien maupun sebagai profesional bidan. Bagian B, diskriminasi dalam profesi dalam kebidanan. Bidan perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam praktik kebidanan, baik oleh pasien maupun oleh rekan laki-laki mereka. Bagian C yaitu tuntutan peran ganda. Bidan perempuan mungkin menghadapi tuntutan peran ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Bagian D yaitu akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Perempuan mungkin menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan kebidanan, terutama di wilayah yang terpencil atau di negara yang di sistem pendidikan dan tidak merata. Selanjutnya yaitu bagian B, peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan dalam kesehatan. Peran perempuan dalam asuhan kebidanan sangat penting, baik sebagai penerima layanan maupun sebagai penyedia layanan. Mereka dapat memberikan advokasi dan membawa reformasi kebijakan kesehatan melalui beberapa cara, yaitu cara pertama sebagai penerima layanan, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama mengartikulasikan kebutuhan dan preferensi. Perempuan memiliki pengalaman langsung dalam menerima layanan kebidanan. Dan bagian B yaitu perjuangan hak dan keadilan. Perempuan dapat memperjuangkan hak kesehatan reproduksi mereka sendiri dan memperjuangkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, yaitu tanpa diskriminasi berbasis gender, yaitu bagian C, advokasi komunitas. Perempuan dapat melakukan advokasi di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan akses terhadap layanan kebidanan.
yang aman dan berkualitas. Selanjutnya yaitu bagian 2, sebagai penyedia layanan. Sebagai penyedia layanan terbagi menjadi 3 juga, yaitu pertama, memberikan layanan yang berorientasi pada pasien. Bidan perempuan dapat memberikan layanan yang empati, berorientasi pada pasien, dan responsif terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan sosial perempuan yang mereka layani. Bagian B yaitu memperjuangkan perubahan pelayanan dalam praktik klinis yang lebih sesuai dengan bukti ilmiah terkini dan pedoman dan praktik terbaik dalam kebidanan. Bagian C yaitu terlibat dalam pelatihan dan pendidikan. Bidan perempuan dapat terlibat pendidikan dan pelatihan yang lebih mudah, dan mahasiswa kebidanan memastikan bahwa praktik kebidanan yang lebih inovatif dan berorientasi pada pasien yang diajarkan dan dipraktekkan. Selanjutnya yaitu bagian 3, sebagai advokasi dalam kebijakan. Terbagi juga menjadi atas 3, yaitu gen A, berpartisipasi dalam proses kebijakan. Perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam kesehatan dan memberikan masukan tentang kebutuhan dan perspektif perempuan dalam hal layanan bidana. Bagian B yaitu mengadvokasi perubahan kebijakan. Perempuan dapat menjadi suara memperjuangkan reformasi kebijakan kesehatan yang lebih inklusif. Bagian C yaitu membentuk jaringan dan aliansi. Perempuan dapat membentuk jaringan aliansi dengan organisasi kesehatan, masyarakat, dan kelompok advokasi lainnya untuk memperkuat suara mereka dalam memperjuangkan perubahan kebijakan dalam kesehatan. Bagian C itu politik dalam asuhan kebidanan, yaitu dalam konteks pelayanan kebidanan, politik dan hukum memainkan peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan kualitas, stabilitas, dan keamanan layanan kesehatan reproduksi. Berikut aspek layanan politik yang relevan dalam pelayanan kebidanan, yaitu yang pertama, regulasi dalam profesional kebidanan, kebijakan kesehatan reproduksi, ketiga, aksesibilitas kesetaraan, keempat, pengawasan akreditasi, 5, aturan praktik medis, keenam, pencegahan dan penegakan hukum. Daftar pustaka yaitu materi yang diambil dari modul pembelajaran kebijakan dalam praktik kebidanan yang ditulis oleh Nunung Erviani SST MKAP dan Umul Khair SST MKAP. Terima kasih, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.